Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya tetap semangat ya dan selalu menjaga kesehatan. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi yaitu bahan keras. Di mana bahan keras itu kemarin sudah saya sampaikan di dalam video pembelajaran dibagi menjadi dua bagian atau dua macam. Yang pertama bahan keras alam dan yang kedua bahan keras buatan. Di mana bahan keras alam sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang akan saya lanjutkan tentang bahan keras buatan. Apa sih bahan keras buatan itu? Bahan keras buatan adalah bahan yang digunakan untuk kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Atau mungkin bisa dikatakan sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Artinya apa? Bahan keras buatan ini adalah bahan yang diciptakan dengan adanya campur tangan manusia. Ya. Bisa dikatakan bahan keras ini adalah kombinasi dari beberapa bahan yang ada sehingga menjadi sesuatu benda keras atau bahan keras. Apa saja sih bahan-bahan keras yang pada umumnya ada atau yang biasa digunakan untuk kerajinan? Jenis bahan keras buatan yang pada umumnya yang kita jumpai ya, itu adalah kaca. Ya. Ada logam dan ada kaleng. Mungkin banyak lagi yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Tapi secara umum bahan keras buatan ini inti pokoknya adalah bahan yang diciptakan oleh manusia. Jadi manusia dominan di dalamnya karena dengan adanya campur tangan manusia, bahan tersebut bisa dipakai atau digunakan. Baik, akan saya kupas satu persatu dari jenis bahan keras buatan yang di situ ada 3 macam ya. Bukan berarti tidak ada yang lainnya, masih banyak. Ya, tapi pada umumnya yang biasa digunakan dan dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Yang pertama yaitu kaca. Kaca ini mempunyai ciri-ciri ya. Yang pertama yaitu wujudnya transparan dan bening sehingga bisa kita melihat tembus pandang, istilahnya seperti itu. Yang berikutnya, ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm. Itu tergantung dari kebutuhan. Jadi tingkat ketebalan kaca itu tergantung dari kebutuhan setiap benda yang akan kita gunakan. Jadi kebutuhan kita itu ketebalannya berapa? Ya ini kan relatif ya, tidak semuanya itu harus sama. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya, permukaannya licin dan mengkilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus, artinya memang lukisan kaca itu kan memang ada. Tapi tidak semua lukisan kaca itu orang bisa membuatnya. Karena di sini kalau lukisan kaca itu proses pembuatannya harus menggunakan cat khusus yang bisa merekat pada kaca tersebut. Ya, jadi seperti itu. Yang berikutnya ciri-cirinya adalah dapat dilepur dan dibentuk dalam kondisi panas, ya, dipanaskan, dibentuk. Jadi kaca bisa seperti itu. Nah, ini gambarnya. Ada gambar beberapa kaca, ya, itu kaca yang mempunyai ketebalan cukup tebal, ya. Biasanya kaca seperti ini dimanfaatkan untuk akuarium, ya, kaca rumah dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau selain dari kaca yang dimanfaatkan untuk rumah, akuarium juga dimanfaatkan untuk kerajinan yang kita sebut sebagai lukisan kaca. Yang berikutnya yaitu logam. Ciri-ciri dari logam itu terdiri dari berbagai warna, jadi warnanya lebih dari satu ya. Ada yang perak, emas. Kalau emas ini sebetulnya tergolong bahan keras alam karena memang dari alam ya. Ada yang warnanya kemerah-merahan atau kecoklatan dan perak keabu-abuan. Ciri yang berikutnya yaitu bentuknya ada yang tebal dan berat, ada yang pipi dan tipis lagi ringan. Jadi logam itu tidak harus mempunyai berat yang besar ya, ada juga yang ringan.
Yang berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya yaitu mudah korosi ya. Korosi itu artinya istilahnya mudah ini apa itu namanya, berubah warnanya ya. Istilahnya kalau bahasa Jawanya nayeng ya, seperti itu ya. Karena apa ya, pengaruh udara memang. Sehingga banyak kalau memanfaatkan logam untuk apapun ya, terlepas dari kerajinan itu biasanya dilapisi, bisa dengan krom atau lapisan emas murni ya. Ada pula yang lapisannya dengan cat ya, sehingga bisa bertahan lama. Oleh sebab itu perawatan yang menggunakan apa ini namanya logam untuk kerajinan itu membutuhkan perhatian khusus ya, agar tidak mudah bugar ya. Artinya apa ya, memang perawatannya juga harus ekstra memang ya, jadi seperti itu. Yang berikutnya, nah ini gambar besi ya, bermacam-macam besi ini. Nah ini, nah seperti ini. Itu ada besi yang mempunyai berat yang berat, ada yang ringan ya, itu ada kuningan, ada aluminium, ada besi, ada tembaga, baja. Nah itu tergolong semuanya adalah logam ya. Kalau logam mulia itu sebetulnya masuk kategori bahan alam ya, tapi tidak apa-apa kita masukkan di sini untuk sekedar mengetahui saja logam itu macamnya seperti apa. Kalau ini ada logam bongkahan, ini logam yang sebetulnya masih belum diolah menjadi ini bahan yang siap untuk digunakan. Ini masih ada proses yang lebih lanjut. Berikutnya yaitu kaleng ya. Kalau kalian tahu kaleng ini biasanya dimanfaatkan untuk kerajinan vas bunga dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari kaleng ini mudah berkarat memang karena tipis ya. Kalau kena air ini terus menerus dia akan berkarat sehingga rapuh. Yang berikutnya adalah bentuk bangunan ruang ya. Jadi bentuknya membentuk bangun ruang. Jadi seperti itu. Memiliki tekstur yang keras ya, karena sudah dibentuk. Kebanyakan kaleng ini kan sudah proses barang jadi dari perusahaan, sehingga dia memiliki tekstur yang keras dan mudah dibentuk. Artinya mudah dibentuk karena kan ini tipis ya, tipis sehingga dia mudah diolah. Tapi juga tidak semua kaleng bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, karena memang prosesnya ini ada yang sulit, bukan berarti tidak bisa, tapi membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga prosesnya juga sangat panjang ya, jadi seperti itu. Nah ini kaleng. Ini kaleng yang sudah dari pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan itu ya, yang biasanya digunakan untuk makanan siap saji ya, makanan siap saji setelah dipakai dibuang baru dimanfaatkan, karena apa namanya, kaleng ini termasuk limbah anorganik ya, limbah yang tidak bisa memuai dengan sendirinya ya, atau hilang dengan sendirinya. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bahan keras buatan ya. Pada intinya pokok dari bahan keras buatan ini adalah proses ya, prosesnya adalah adanya campur tangan manusia, sehingga tanpa ada campur tangan manusia bahan keras buatan ini tidak bisa dimanfaatkan. Intinya di situ. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Silakan kalian tulis poin-poinnya. Saya rasa ini sudah saya rangkum sedemikian rupa sehingga tidak banyak yang harus kalian tulis, supaya nanti pada saat ada ulangan PAS ya, kalian bisa digunakan untuk pembelajaran. Nanti seperti itu. Baik, saya akhiri. Untuk hari ini silakan ya, sekali lagi ditulis, dicatat di buku catatan, tapi tidak perlu dikumpulkan. Gitu ya. Baik, tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.